Cek 1 2 3. Baik, selamat sore rekan-rekan senior mahasiswa dan juga Kak Cinantia selaku Ketua KPU tahun 2022 dan juga kandidat Angelika. Sebelumnya kami ingin mengucapkan secara keseluruhan saya mewakili SM untuk mengapresiasi atas tekadnya sudah mencapai titik di interview kali ini. Oke, untuk selanjutnya membaca peraturan, saya persilahkan untuk Widi untuk membacakan peraturan KPU. Baik, sebelum kegiatan screening dimulai, akan dibacakan beberapa peraturan yang wajib dipatuhi oleh kandidat pada screening hari ini. Yang pertama, kandidat diwajibkan hadir tepat waktu. Kemudian yang kedua, peserta wajib memakai atasan kemeja batik dan bawahan celana hitam formal. Kemudian yang ketiga, peserta menitipkan seluruh barang bawaan termasuk alat elektronik pada meja registrasi. Lalu yang keempat, peserta tidak boleh makan dan minum selama proses screening berlangsung. Kemudian yang kelima, peserta tidak boleh merokok dan berada di bawah kendali alkohol selama proses screening berlangsung. Melanjutkan yang keenam, peserta hanya diperkenankan berbicara selama waktu yang diberikan oleh moderator. Kemudian yang ketujuh, peserta hanya diberikan 2 kali kesempatan pengulangan untuk setiap pertanyaan. Kemudian yang kedelapan, peserta dilarang untuk menyebarkan pertanyaan screening. Lalu yang kesembilan, peserta diwajibkan berdiri ketika sedang menjawab pertanyaan. Kemudian yang terakhir yang ke-10, jawaban dari peserta yang diberikan akan diingat, dicatat dan direkam sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, untuk memulai screening pada siang hari ini, kepada calon ketua KPU dipersilahkan untuk memperkenalkan diri, mulai dari nama, NPM, jurusan, dan alasan mengapa mengajukan diri secara singkat. Baik, kepada kandidat dipersilahkan. Baik, selamat siang. Selamat siang kawan sekalian. Perkenalkan, nama saya Angelika, biasa dipanggil Angie, dengan NPM 605210130 dari jurusan hukum. Dan alasan kenapa saya ingin menjabat sebagai ketua KPU adalah karena sebelumnya saya pernah menjadi staf KPUF dan saya melihat bagaimana proses PUPM dilaksanakan secara singkat dan terjadinya kericuhan pada saat itu di fakultas saya membuat saya jadi ingin menjadi yang melaksanakan hal ini dan berkeinginan untuk membuat beberapa perubahan terkait hal ini dan berharap bahwa untuk kali ini pelaksanaan di angkatan saya sendiri dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pengenalannya. Selanjutnya kepada kandidat dipersilakan untuk mempresentasikan hasil rancangan proposal PUPM yang telah dipersiapkan dan dikumpulkan. Waktu yang akan diberikan adalah 15 menit dimulai dari kata pertama yang dilontarkan. Jika melebihi waktu tersebut akan diberhentikan oleh panitia, dan jika selesai sebelum waktu habis maka akan dilanjutkan pada agenda screening berikutnya. Lalu jika kandidat ingin memindahkan atau melanjutkan ke slide selanjutnya harus berkata next. Demikian, apakah sudah dimengerti? Baik, 15 menit dimulai dari sekarang. Next. Baik, secara singkat latar belakang dilaksanakannya dari kegiatan ini adalah di mana tiap tahunnya Unpar selalu melaksanakan PUPM yang mana berdasarkan peraturan SM, PUPM adalah kegiatan dapat untuk memilih anggota SM, BP, BEM, dan HMPS yang mana juga berdasarkan peraturan bahwa PUPM ini diselenggarakan oleh SM dan dilaksanakan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Next. Tujuan dari kegiatan ini sendiri yaitu untuk menjadi wadah bagi mahasiswa-mahasiswa aktif Unpar dalam pelaksanaan demokrasi untuk memilih calon pengurus KM Unpar. Yang kedua, menyelenggarakan pemilihan umum yang selaras dengan peraturan SM tentang PUPM Unpar. Ketiga, meningkatkan antusiasme mahasiswa-mahasiswi aktif terhadap PUPM Unpar. Kemudian sasaran dari kegiatan PUPM ini sendiri yaitu mahasiswa-mahasiswi aktif Unpar pada tingkat D3 dan S1. Next. Adapun bentuk kegiatan dari PUPM 2023 ini, yang pertama adalah sosialisasi PUPM 2023. Sosialisasi ini digunakan untuk
mempersiapkan dari kandidat PM itu sendiri, dan kemudian mempersiapkan panitia dan pelaksana, dan juga membangun antusias dari mahasiswa-mahasiswi aktif Unpar itu sendiri. Yang kedua, pendaftaran verifikasi calon pengurus PM Unpar 2023. Hal ini dilakukan secara online dan dibuka untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi Unpar yang memenuhi syarat. Dan ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh pendaftar. Yang ketiga, uji kelayakan dan kepatutan secara tertulis dan lisan calon pengurus PM Unpar 2023. UKK ini akan dilakukan secara offline yang diselenggarakan di bawah koordinasi dari tim KPU dan tim Bawaslu PUPM Unpar. Materi dari UKK ini sendiri akan berhubungan dengan pengetahuan mengenai Unpar. Yang keempat, talkshow mengenai kesadaran politik dalam kampus dan persiapan untuk menjadi calon pengurus PM Unpar. Dalam talkshow ini akan diselenggarakan dua. Yang pertama, KPU akan menyelenggarakan talkshow bersama dengan PM Unpar. Dan yang kedua, akan dibuka secara publik, di mana topik talkshow ini sendiri yaitu kesadaran politik dalam kampus, yang mana diharapkan akan dapat mendatangkan narasumber Dr. Pius selaku inisiator dari buku Gerakan Politik Kampus Mahasiswa, dan juga dosen hukum Patanus Sebastian yang sebelumnya pernah menjabat menjadi wakil ketua BEM pada tahun 2006 dan ketua ataupun wakil ketua BEM. Next. Kelima, verifikasi media kampanye. Pada verifikasi ini, KPU beserta Bawaslu akan melaksanakan verifikasi media kampanye terhadap hasil dari pempublikasian media yang diberikan kepada tim KPU sendiri. Dan yang keenam, masa kampanye. Pada masa kampanye ini merupakan wadah bagi para calon untuk mempromosikan dirinya sendiri dan memperkenalkan diri kepada masyarakat Unpar. Ketujuh, orasi calon pengurus PM Unpar 2023. Orasi ini diharapkan para calon akan memperkenalkan diri dan menyuarakan secara ringkas kepada mahasiswa yang hadir mengenai kepemimpinan dan perubahan yang akan mereka bawakan. 8. Debat calon pengurus PM Unpar 2023. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memaparkan visi, misi, profil, dan materi dari calon kandidat sendiri. Jika terdapat lebih dari satu calon, maka pada debat ini kedua calon tersebut akan diturunkan dan kemudian melakukan saling bertanya terkait dengan materi yang dipaparkan. Yang terakhir, pemungutan suara. Pemungutan suara akan dilakukan secara offline di timeline dan lokasi yang ditetapkan oleh KPUP. Next. Kemudian parameter keberhasilan dari sosialisasi sendiri. Pertama, sosialisasi ini akan ada dua bentuk. Yang pertama melalui media sosial, di mana parameter checkernya yaitu timeline pelaksananya itu terpublikasi di feed Instagram KPUP, KPUPS, dan KPUF. Dan kemudian info terkait timeline dari pelaksanaan sendiri berhasil disebarkan oleh Instagram Story, BEM, SM, BP, dan seluruh akun Instagram HMPS. Dan kemudian info terkait pelaksanaan kegiatan ini juga akan terpublikasi di feed Instagram dari KPUP, KPUS, dan KPUF. Kemudian secara offline adalah tersampaikannya bentuk kegiatan dan teknis pelaksanaan PUPM kepada KPUPS, KPUF, panitia seleksi BP, dan Bawaslu. Kemudian juga diadakan sosialisasi secara langsung oleh KPUP kepada calon pengurus PM Unpar 2023 terkait hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pencalonan ini. Next. Kemudian pendaftaran dan verifikasi calon pengurus PM Unpar, parameter materinya adalah terselenggarakannya kegiatan ini. Kemudian parameter checkernya yaitu pendaftaran calon pengurus PM Unpar berhasil dipublikasikan melalui feed Instagram KPUP. Kemudian info terkait dari pembukaan pendaftaran calon ini berhasil disebarkan melalui akun dari KPUP, KPUPS, KPUF, BEM, SM, BP, dan seluruh akun HPS. Kemudian dilakukannya verifikasi terhadap berkas calon pengurus PM Unpar sesuai dengan timeline yang ditetapkan. Ketiga, uji kelayakan dan kepatutan secara tertulis serta lisan calon pengurus PM Unpar. Parameter materi yang terselenggarakannya kegiatan ini. Kemudian parameter checkernya, UKK ini terselenggara sesuai dengan timeline. Dan yang kedua, uji UKK ini diikuti oleh seluruh calon pengurus PM Unpar 2023. Next. Kemudian talkshow mengenai kesadaran politik dalam kampus dan persiapan untuk menjadi calon pengurus PM Unpar. Parameter materi yang terselenggarakan kegiatan ini. Kemudian parameter checkernya terbagi menjadi pertama, talkshow mengenai kesadaran politik dan kampus dapat terselenggara sesuai dengan timeline. Dua, dihadiri oleh seluruh calon pengurus PM Unpar 2023
2023 beserta tim suksesnya. Dan kedua, talkshow mengenai persiapan untuk menjadi calon pengurus PEM Unpar dapat terselenggarakan sesuai dengan timeline dan dihadiri oleh seluruh calon pengurus PEM Unpar 2023 beserta tim suksesnya. Kemudian verifikasi media kampanye, parameter materinya dan terselenggarakan kegiatan ini. Dan kemudian parameter checkernya adalah verifikasi media kampanye ini dilakukan sesuai dengan timeline. Kemudian semua media kampanye calon pengurus PEM Unpar 2023 didata dan diverifikasi. Next. Masa kampanye ini, parameter materi sendiri yaitu terselenggarakan masa kampanye sebagai bagian dari PUPM Unpar 2023 yang terdiri dari pemasangan poster kampanye dan kemudian pawai dari tim pendukung calon pengurus PEM Unpar. Parameter checkernya yaitu dalam pemasangan poster kampanye itu seluruh calon pengurus PEM Unpar dapat memasang posternya di tempat-tempat yang diperbolehkan universitas, fakultas, dan ataupun program studi. Kemudian dari pawai ini dapat diselenggarakan sesuai dengan timeline dan seluruh calon pengurus PEM Unpar 2023 dapat melakukan pawai pada tanggal yang ditetapkan. Next. Orasi calon pengurus PEM Unpar. Parameter materi yang diselenggarakan kegiatan ini, parameter checkernya, orasi calon pengurus PEM Unpar 2023 ini terselenggara sesuai dengan timeline. Kemudian orasi pengurus calon PEM Unpar 2023 ini dilakukan oleh seluruh calon pengurus PEM Unpar 2023. Kemudian debat calon pengurus PEM Unpar, parameter materinya adalah diselenggarakan kegiatan ini. Dan kemudian parameter checkernya, debat calon pengurus PEM Unpar 2023 diselenggarakan sesuai dengan timeline. Dan debat calon pengurus PEM Unpar 2023 dilakukan oleh seluruh calon pengurus PEM Unpar 2023. Kemudian pemungutan suara. Pemungutan suara parameter materinya adalah diselenggarakannya pemungutan suara ini. Kemudian parameter checker, pemungutan suara dapat diselenggarakan sesuai dengan timeline dan terpilihnya pengurus PEM Unpar 2023 dari hasil pemungutan suara. Next. Adapun rencana kegiatan, yang pertama, nama kegiatan ini sendiri yaitu Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik 2023 Parayangan 2023. Tema kegiatan ini yaitu bersama berpartisipasi. Menjelaskan mengenai tema kegiatan ini adalah karena dalam pelaksanaan PUPM ini tidak hanya berputar sekitar calon dan tim pendukungnya, namun juga seluruh mahasiswa aktif. Maka dari itu menurut saya sudah patut kita dengan nama tema ini yaitu bersama-sama berpartisipasi dalam menyelenggarakan PUPM 2023 ini. Kemudian waktu kegiatan 20 September sampai dengan 30 November 2023, tempat kegiatan di lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan mata acara masing-masing. Dan kemudian tagline yaitu bersama menyelenggarakan dan menyukseskan PUPM 2023. Next. Susunan kepanitiaan ada sebagai berikut. Pelindung di bawah ketua KPU setara dengan pengawas dan penanggung jawab, dan di bawahnya terdapat ahli hukum yang setara dengan sekretaris bendahara, dan di bawah terdapat divisi Pupdokdes, kemudian teknis dan penyelenggaraan, acara dan materi, dan juga humas. Next. Kemudian dari timeline sendiri akan dimulai dari pada bulan Agustus tanggal 1 dari penetapan DIN 1 KPUP. Kemudian rapat DIN 1 KPUP itu sendiri di mana saya selaku ketua akan menjelaskan mengenai bentuk kegiatan dan bagaimana teknis pelaksanaan PUPM yang saya inginkan. Kemudian pembentukan PKPU, kemudian penetapan ketua KPUF, KPUPS, dan Pansel BP, dan kemudian rapat ketua KPU dengan ketua KPUF, ketua KPUPS, Bawaslu, dan Pansel BP terkait timeline bentuk kegiatan dan staf yang dibutuhkan. Kemudian penetapan DIN 1 KPUF dan KPUPS, kemudian open recruitment dari staf KPUP, KPUPS, KPUF, dan screening staf KPUPS, KPUF, dan kemudian penetapan dari staf itu sendiri. Kemudian akan dilanjutkan dengan koordinasi panitia KPU, yaitu dengan diselenggarakannya rapat KPUP dengan KPUF, KPUPS, Bawaslu, dan Pansel BP. Kemudian untuk persiapan PUPM akan diselenggarakan sosialisasi mengenai timeline penyelenggaraan PUPM 2023 ini melalui media sosial. Setelah itu, dalam penyelenggaraan PUPM 2023 ini pada bulan September akan dimulai dengan pendaftaran calon pengurus PUPM 2023, verifikasi berkas calon, penetapan calon, kemudian setelah itu dilakukan sosialisasi persiapan calon terkait hal yang terkait timeline dari kegiatan PUPM 2023. Setelah itu pelaksanaan UKK dan pemeriksaan dan kemudian pengumuman nilai UKK. Kemudian akan diselenggarakan talk show umum dengan topik kesadaran politik dan kampus. Next. Kemudian
kampanye akan dilakukan verifikasi media kampanye, penyerahan poster kampanye, beserta pemasangan poster kampanye. Kemudian akan dilakukan pawai tim pendukung calon pengurus PN 4, orasi, debat calon pengurus, dan kemudian diakhiri dengan masa tenang. Setelah itu akan dilakukan pemungutan dan perhitungan suara, dan kemudian penetapan hasil PUPM. Next. Terkait rancangan anggaran biaya, dana penggerak yang diperlukan adalah sekitar 12.976.000, di mana yang pertama divisi sekretariat akan membutuhkan dana sebesar 180.000 terkait dengan delete dan print A4. Next. Dan kedua, divisi materi dan acara membutuhkan untuk dana konsumsi panitia, kemudian untuk fee pembicara dari talk show publik itu sendiri dengan total 5.356.000. Kemudian dari divisi teknis dan penyelenggaraan kami dibutuhkan dana untuk backdrop pada saat talk show publik, dan kemudian ID card untuk setiap panitia, yang mana akan membutuhkan dana 540.000. Next. Kemudian untuk KPU fakultas sendiri akan diberikan dana sekitar 863.000, yang mana di sini terdapat 7 fakultas dan dengan total 6.041.000. Next. Dan KPUPR sendiri akan mendapatkan jumlah yang sama dengan fakultas, yaitu 863.000. Di mana ketika dihitung semuanya total menjadi 12.976.000. Next. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, karena presentasi rancangan acara sudah dilengkapkan, berikutnya adalah sesi tanggapan panelis. Dipersilakan dari Ketua KPUPM Unpar 2022 untuk terlebih dahulu menanggapi atau bertanya kepada kandidat. Kepada Cinantia, dipersilakan. Oke, halo, selamat sore semuanya. Tadi aku mau nanya, kalau misalnya tadi aku dengar dari presentasinya, thank you juga udah presentasi tadi, udah membantu presentasinya. Kalau tadi aku dengar, itu kan tadi kamu sempat menyebut bahwa mau bikin perubahan karena sempat melihat ada kericuhan di fakultas kamu ya. Nah, ini sih aku mau nanya. Pertama, perubahannya di mana? Kedua, mau perubahan seperti apa, sebutin dan jelasin, karena aku lihat dari bentuk kegiatannya itu masih sama kayak tahun lalu, dan untuk parameter checknya itu masih super general banget. Boleh tolong dijelasin dan disebutin aja. Baik, terima kasih atas pertanyaan Kak. Jadi sebelum Baik, terima kasih atas pertanyaan Kak. Baik, pertama, hal yang akan diubah dari melihat dari kondisi kericuan di fakultas saya sendiri hukum, yaitu pertama akan melakukan penambahan dari staf keamanan itu sendiri, dan kedua akan melakukan kemarin itu sebelumnya terdapat kericuan karena terdapat beberapa orang yang berada di lokasi yang seharusnya tidak mereka berada, seperti di PPAG 1 di atasnya, di mana seharusnya para penonton orasi hanya diperbolehkan dalam sekitaran lingkup plaza himpunan itu sendiri. Perubahan yang akan saya bawakan adalah nanti berbicara dengan Bawaslu terkait dengan SOP pada teknis keamanan itu sendiri. Dan kedua, mengenai bentuk kegiatan sendiri, hal yang ingin saya bawakan perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu daripada masa kampanye, di mana pemasangan poster ini akan diwajibkan, yang mana sebelumnya hal ini merupakan hal yang opsional. Dan kedua, akan dilakukan pawai tim dari kandidat, yang mana sebelumnya juga tidak ada. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat. Untuk Kak Kinan, saya persilakan untuk memberikan tanggapannya. Ini tadi kan untuk poster diwajibkan, itu boleh tahu nggak konsiderasinya untuk apa dan berpengaruh apa untuk KPU itu sendiri gitu, kalau misalnya Pak Menko terpilih jadi ketua KPU, apakah itu berpengaruh untuk jalannya KPU sendiri? Karena kita ingat ya bahwa kita tuh penyelenggara yang mana kita harus ada timeline, kita harus ada target awareness dan sebagainya, consideration, kenapa orang harus ini itu, kenapa orang harus milih, dan apakah dengan pemasangan poster itu ada pengaruhnya tersendiri, kenapa harus diwajibkan, konsiderasinya apa? Dipersilakan.
Baik, terima kasih atas mereka. Pertama, saya akan kembali menjelaskan salah satu tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini, yaitu untuk meningkatkan antusiasme mahasiswa terhadap PUPM 2023 sendiri. Hal ini berangkat dari penemuan saya dengan bertanya kepada teman dari Fakultas Hukum dan fakultas lainnya terkait apa yang mereka rasakan pada PUPM sebelumnya. Banyak dari mereka yang mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak merasakan vibe pemilu sama sekali. Mereka tiba-tiba kaget, oh udah ada pemungutan suara nih dan sebagainya. Dari itu, saya berpikir hal yang dapat saya lakukan untuk membawa vibe pemilu itu sendiri, yaitu dengan melakukan pemasangan poster, di mana kita dapat memperkenalkan kepada publik, kepada mahasiswa, bahwa ini loh calon kandidat yang akan maju untuk di pengurus PM pada tahun ini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk kandidat. Bagaimana Kak Sinandia ingin memberikan tanggapannya? Oke, tadi kan dibilangnya untuk awareness ya, bahwa semua orang bisa memilih. Lalu kemudian apakah dengan ada poster itu orang akan mau untuk milih gitu? Orang kan biasanya kalau bisa kita tahu ya, aku sebagai aku pengalaman aku tahun lalu, aku jadi usaha semaksimal mungkin walaupun memang ada evaluasinya, ada pasti yang akhirnya ada evaluasinya. Tapi apakah orang punya awareness untuk gue mau milih dia, gue mau untuk ikut PUPM ini jadi salah satu yang memilih jadi pemilih, apakah itu jadi awareness-nya gitu. Walaupun itu salah satu emang salah satu syaratnya, tapi dari data dari sini apakah itu jadi acuannya gitu. Baik, silakan memberikan tanggapan yang terakhir. Terima kasih atas pertanyaan Kak. Baik, yang pertama, hal ini bukan menjadi acuan bahwa orang tersebut akan memilih dikarenakan ada poster kampanye ini. Poster kampanye ini diharapkan yang pertama dengan meningkatkan awareness mereka terhadap adanya PUPM ini, dan kemudian dengan begitu diharapkan bahwa mereka akan sadar bahwa PUPM ini sedang diselenggarakan dan kemudian turut ikut dalam pelaksanaan ini dan juga melihat orasi, debat dan sebagainya, dan saya berharap kemudian mereka akan tergerak untuk melakukan pemilihan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk kandidat. Bagaimana Kak Cinan? Apakah ada tanggapan lagi? Iya, soalnya emang dari data tahun lalu itu kalau misalnya kami sukses, pemilih paling banyak itu memang dari fakultas hukum sih. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa sainsnya kurang aja, justru kalau kita berdasarkan data ya fakta, itu fakultas hukum yang paling banyak melakukan pemilihan. Baik, terima kasih Kak Sinandia. Mungkin saya akan berikan kepada pihak SM atau enggak BK. Silakan kepada pihak SM atau BK. Ada yang mau bertanya? Baik, untuk Daniel saya persilahkan. Thank you. Mau tanya tentang tadi kan ada talk show ya. Itu pembicaranya tadi kalau nggak salah dengar Pak Pius aja atau ada lagi? Langsung jawabnya Masih ke atas brand. Baik, jadi pembicaranya diharapkan ada 3. Pertama, Dr. Pius sendiri. Kedua adalah dosen hukum Pak Tanius Sebastian, yang mana sebelumnya pernah menjadi wakil BEM pada tahun 2006. Dan ketiga, ketua atau dan wakil BEM itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Pertimbangan pemilihannya Pak Pius sama Pak yang dari Fakultas Pak Tanius, apa boleh tahu? Terima kasih atas pertanyaan. Pertimbangan saya memilih Pak Pius adalah sebelumnya saya melihat berita bahwa FISIP pernah membawakan Pak Pius untuk kuliah umum, di mana berbicara tentang Aldera, gerakan politik kaum mahasiswa. Dari situ, dari topik yang saya ingin bawakan, kesadaran politik dalam kampus, menurut saya Pak Pius sendiri orang yang tepat untuk menjadi narasumber dalam hal ini. Dan kemudian pertimbangan dari saya untuk mengundang Pak Tanius adalah beliau pernah menjabat sebagai wakil ketua BEM pada tahun 2006, sehingga beliau kurang lebih akan paham mengenai sistem dari politik kampus itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Paling terakhir mungkin agak teknis sih, tapi kalau bisa jawab boleh. Terkait si seminar ini atau talk show ini, gimana kemudian bisa menarik si pesertanya gitu, si masyarakatnya, karena kan kalau kita lihat sekarang kan kayak talk show banyak kita dilontar tapi relatif sepi. Gimana kita bisa membangkitkan
semangat berpolitik gitu kalau misalkan yang datang ke seminar itu nggak ada. Bisa komentar lagi? Jauh. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Pertama, untuk menarik dari peserta dari talk show itu sendiri, saya berencana akan bekerja sama dengan Pak Temu sendiri, di mana beliau mengajarkan ilmu negara untuk mahasiswa semester 1 dan juga matkul lainnya, di mana saya akan meminta beliau apakah bisa untuk beliau menyampaikan adanya talk show ini. Dan dari pengetahuan saya, seringkali jika ada talk show di mana narasumbernya dosen sering meminta mahasiswa untuk hadir pada talk show tersebut, yang mana tentunya akan meraup banyak mahasiswa. Kemudian saya juga akan berusaha untuk bekerja sama dengan dosen dari MKU PKN, yang mana menurut saya tetap ada keterkaitan terkait dengan topik ini. Dan ketiga, mencari tahu lagi apakah ada matkul lainnya yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam menarik partisipan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, thank you. Oke, terima kasih untuk Daniel. Apakah ada yang mau bertanya lagi dari pihak Senat atau WK? Terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertama, mengenai penyelenggaraan diselenggarakan secara offline. Mungkin boleh diberitahu pertimbangannya apa mengenai kenapa harus offline, melihat 3 tahun kebelakang kita udah online dan itu efektif efisien dalam penyelenggaraan. Dan kemudian disebutkan apa yang menjadi resiko ketika pemilu diselenggarakan secara offline. Kemudian yang kedua, kembali lagi mengenai talk show yang itu berkaitan dengan politik. Kita tahu bersama di kampus itu dilarang untuk politik praktis. Nah, coba diperbedakan apa arti politik dalam talk show ini dan juga politik praktis yang dilarang oleh kampus. Kemudian yang ketiga, ini mengenai inovasi pawai dan poster ya. Nah, kita tahu prinsip dalam penyelenggaraan masa kampanye adalah bertanggung jawab, tertib dan inovatif. Ketika diwajibkan untuk diwajibkan untuk melakukan suatu hal, artinya kita dapat membatasi inovasi-inovasi dari mahasiswa untuk masa kampanye. Mungkin boleh diberikan tanggapan. Mungkin 3 itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bertanya apa pertimbangan PUPM ini dilaksanakan secara offline? Kemudian saya izin aku menjawab. Pertama, PUPM yang sebelumnya itu diselenggarakan secara offline. Dan pada saat ini kita sudah tidak di masa pandemi, di mana hal-hal harus dilakukan secara online. Maka dari itu saya tidak melihat urgensinya dilakukan lagi secara online. Dengan diselenggarakan secara offline, mahasiswa dapat terlibat langsung dan merasakan dari pemilu ini, yang mana kemudian setelah kita lulus ataupun saat ini pun di kampus, kita akan melakukan pemilu. Dan ini akan menurut saya memperkenalkan mahasiswa terhadap hal tersebut. Yang kedua, resiko dari diselenggarakannya PUPM secara offline. Menurut saya resiko sendiri adalah satu, dari masalah dana. Tentunya karena diselenggarakan secara offline akan membutuhkan dana yang lebih banyak dibanding dengan online. Kedua, tenaga yang dibutuhkan akan lebih banyak dibutuhkan karena offline. Dan ketiga adalah lebih banyak potensi kericuhan-kericuhan yang terjadi karena di sini mahasiswa dapat terlibat secara langsung. Itu dari saya. Dan ketiga, pertanyaan keempat terkait dengan politik yang dilarang oleh kampus dan topik dari talk show saya sendiri. Sepengetahuan saya, politik yang dilarang di kampus itu terkait dengan politik kotor, maksudnya melakukan hal-hal yang tidak sah secara hukum dan juga tidak diperkenankan. Dari talk show sendiri ini ditujukan akan membawakan topik mengenai kesadaran politik di kampus, yang mana diharapkan akan mengarahkan mahasiswa apa itu sih politik yang baik di kampus dan sebagainya. Jadi sebetulnya tujuan dari talk show ini sendiri untuk menghindari mahasiswa melakukan politik yang dihindari oleh kampus. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, izin menanggapi moderator. Tadi kan, bukan penyelenggaraan PUPM, tapi pada saat pemungutan suara offline. Maksud saya itu, sudah berjalan 3 tahun, diselenggarakan secara online dan baik-baik saja. Kenapa pertimbangan tadi offline? Melihat, tadi kamu sebutkan sendiri, resikonya sangat banyak, seperti dana, seperti benturan kericuan dan sebagainya. Kenapa tetap pada pemilihan umum secara offline? Dan kemudian pertanyaan saya kedua, mungkin saya ulangi, perbedaan politik praktis dan politik yang ada masuk pada sini. Terima kasih. Baik, terima kasih sebenarnya. Saya akan menjawab dulu pertanyaan pertama, kenapa urgensi dari pemungutan suara dilakukan secara offline adalah karena
fenomena sebelumnya saya melihat bahwa ketika diselenggarakan secara online tanpa dilakukannya di bilik pemungutan suara ataupun tempat yang dikhususkan, banyak dari pemungutan suara itu sebenarnya diperoleh secara tidak jujur. Maksudnya dalam hal saya melihat baik teman saya ada yang dipaksa, dibawa tekanan dalam melakukan pemilihan suara. Saya ingin melakukan secara offline adalah untuk menghindari terjadi hal-hal seperti itu. Dan dalam offline ini maksudnya direncanakan akan dilakukan di suatu tempat di ruang multifungsi kalau bisa, di mana terdapat staf-staf yang berjaga, dan di situ di bilik-bilik diletakkan device di mana saya akan tetap menggunakan server Unpar, namun di device yang telah dipersiapkan, dan mahasiswa akan langsung melakukan pemilihan dari situ. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua kakak, apa bedanya politik praktis dan juga politik yang ingin saya bawakan? Sebelumnya saya ingin meminta maaf, saya tidak tahu jelas apa politik praktis yang dimasukkan dalam kampus. Dan kemudian maaf, seingat saya ada kelupaan menjawab satu pertanyaan dari kakak sebelumnya, yaitu terkait poster dan pawai yang mana menurut kakak itu akan mengekang inovasi dari mahasiswa sendiri. Tapi menurut saya, dengan saya mewajibkan melakukan pembuatan poster, hal ini tentunya juga melibatkan inovasi di dalamnya, di mana para kandidat berpikir bagaimana poster kampanye yang ingin mereka bawakan, dan pada saat pawai itu kan dengan dilengkapi dimeriahkan dengan lagu atau ungkapan-ungkapan atau apapun itu, di mana itu juga hasil dari inovasi kandidat-kandidat sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Mungkin ada mau menyimpulkan kesimpulannya? Mungkin kesimpulan tadi dibilang vibes pemilu ya untuk pemungutan suara ya, kalau kita flashback ke 2017 bahwa sebenarnya pemaksaan dan lain sebagainya itu masih sangat banyak pada saat offline kalau yang diterapkan kembali. Kemudian juga mengenai pawai dan poster, ya menurut saya sebagai mungkin sarannya bisa lebih diarahkan, tapi nggak usah spesifik poster, tapi KPU di sini berperan untuk mewajibkan harus ada apa misalnya sesuatu free atau sesuatu, tapi jangan spesifik, jadi bisa lebih berkembang lah. Oke, mungkin tadi. Oke, saya setuju kalau misalnya terlepas dari pawai dengan itu ya, sama poster. Kalau untuk poster saya melihat positifnya di situ, tapi untuk pawai itu kan berarti bentuknya bisa itu festival tour tim sukses atau bagaimana ya? Kalau mungkin bisa dijawab dulu. Baik Pak, terima kasih. Jadi pawai akan dilakukan di mana kandidat sendiri bersama dengan tim pendukungnya atau tim sukses yang maksimal berjumlah 10 orang akan melakukan pergerakan dari lokasi yang ditentukan. Misalkan kandidat tersebut dari Fakultas Hukum, maka misalkan dari gate depan sampai ke Fakultas Hukum depannya doang. Dan kemudian itu akan diiringi dengan lagu dan ungkapan, dan sebetulnya saya ingin menambahkan pawai ini bukanlah hal yang baru di Unpar. Sudah terjadi sejak lama. Pada masa Pak Tanius beliau melakukan pawai tersebut. Makanya ini bukan inovasi yang baru, namun saya hanya membawakan sesuatu yang sebelumnya pernah ada dan hilang sejak pandemi, dan kemudian sekarang setelah offline, dan saya kenapa tidak, hal ini juga untuk meningkatkan vibe dari pemilu itu sendiri. Terima kasih. Baik, lanjut dengan saran yang ingin saya berikan. Fenomena itu selalu berkembang ya, dinamika kampus itu selalu berkembang. Fenomena yang terjadi beberapa tahun lalu mungkin bisa berbeda dengan tahun sekarang. Yang paling yang saya bisa berikan adalah siapa yang baik keamanannya, karena saya juga yakin yang dikatakan oleh itu, yang diprihatinkan adalah kericuhan itu out of control. Saat itu out of control yang jelek namanya bukan cuma KPU sendiri, kayak sendiri yang jelek, bahkan mungkin satu nama universitas bisa kena. Itu juga harus dipertimbangkan. Jadi untuk pawai sendiri, untuk saya pribadi, ini tuh butuh sangat banyak pertimbangan. Baik, mungkin dari pihak SM atau BKA ada yang mau bertanya? Oke, satu pertanyaan. Kalau melihat Fakultas Hukum menghadapi atau menjalani atau mengalami proses PUPM itu kan sangat menarik ya, antusias, rame gitu. Lalu juga mereka itu benar-benar memikirkan strategi sampai detailnya. Nah pertanyaannya sebenarnya
kita bisa ya saya mengapresiasi itu ya sebagai kepala BKA. Fakultas Hukum ini tidak hanya saya tidak hanya mau melihat sisi negatif ya, tapi melihat spiritnya. Nah, tapi sayangnya spirit ini mungkin tidak ya adanya cuma di Fakultas Hukum gitu. Tidak sampai pada di fakultas lain yang benar-benar sampai militan gitu ya. Lalu strateginya itu memang strategi yang terukur misalnya. Nah, itu yang saya tanyakan, kira-kira bisa nggak atau punya program apa untuk apa ya men-share, menyebarkan spirit ini, kepedulian itu tadi, kesadaran terhadap politik kampus gitu ya. Ya memang kalau kita mau politik selalu kotor tidak harus begitu juga. Kalau politik selalu kotor berarti fisik itu tidak akan ada di Unpar. Ya. Kita berharap bahwa situasi seperti itu ya, kehidupan euforia lalu juga semangat di Fakultas Hukum itu bisa ada, disebarkan, ditularkan di fakultas lain. Nah, kira-kira punya strategi apa ya? Misalnya bosnya SM saya udah bilang, tolong dong bikin program yang kayak di Fakultas Hukum supaya yang lain tuh oke gitu misalnya. Pernah kepikir nggak? Pernah tergambar nggak? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak. Sebelumnya, benar saya belum terpikir ke arah sana, karena saya telah berbicara dengan teman-teman saya dari fakultas lain, ada dari matematika, administrasi publik, manajemen, dan sebagainya. Dan emang dari yang saya tangkap, pandangan mereka terhadap pemilu ini berbeda dengan anak hukum. Di mana anak hukum, ya mungkin karena ada keterlibatan dari para partai, jadi produk penggerak, dan sedangkan di fakultas lain tidak ada hal seperti itu. Di sini makanya saya berharap dengan saya meningkatkan vibe dari pemilih ini sendiri, mereka akan menyadari dari PUPM ini dan tergerak untuk ikut serta di dalamnya. Dan kemudian saya juga akan melaksanakan sosialisasi yang dilakukan kalau bisa jauh-jauh hari, jadi dan disebarkan melalui akun Instagram PM mahasiswa. Dan berharap dengan adanya informasi ini, para mahasiswa fakultas lain akan mendapatkan informasi ini dan mungkin saja tergerak untuk mengikuti hal-hal ini. Pernah lihat akun IG-nya itu followernya berapa gitu, pernah lihat? Terus mahasiswanya berapa, alumninya berapa? Kan banyak alumni daripada mahasiswanya. Apa mas? Nggak tahu. Sudah. Pernah mencermati itu nggak? Maksud pertanyaannya, sebelumnya maaf, saya tidak pernah benar-benar mencermati HMS fakultas lain. Saat ini saya cuma mengetahui kurang lebih kalau hukum mempunyai 2000-an followers dan sebagainya. Untuk fakultas lain, maka saya belum mencermati mengenai jumlah followersnya. Namun untuk jumlah dari mahasiswa sendiri, saya sebelumnya telah bertanya kepada ketua HMPS dari beberapa fakultas, dan seperti program vokasi D3 itu berjumlah 100 dan di bawah dari 140 orang. Mengenai jumlah precise-nya berapa, dia tidak bisa berkata itu, tidak bisa menginfokan kepada saya. Dan kurang lebih saya belum mengetahui seluruh jumlah dari mahasiswa fakultas lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Sabto. Apakah dari pihak SM ada yang mau bertanya atau menanggapi? Terkait acara ya nih berarti ya. Buat Rizka, maaf, pakai mic. Oke, thank you. Di sini kan yang tentang si kampanye itu ya, kampanye itu ada pawai sama poster. Kalau boleh tahu tuh atas dasar apa ya? Kan kalau misalnya tadi udah dibilang juga fenomenanya terkait di HMK doang ya, hukum doang. Nah, tapi kan kalau misalnya kita adain pawai nih, kan beberapa fakultas tuh ada yang kayak menganut sistem-sistem tertentu kayak misalnya keluargaan lah atau gimana lah. Nah, itu bakal jadi bertolak belakang dong tentunya sama sih kegiatan pawai atau enggak poster tertentu. Nah, sama adanya kalau pawai ini itu tuh apakah itu
berlaku buat yang kayak satu calon lebih, atau kalau misalnya satu calon tuh gimana gitu harapannya? Mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih sebenarnya Kak. Pertama, maaf saya izin mengkoreksi. Fenomena yang saya temukan mengenai kurangnya 5-day pemilu ini bukan hanya dari arah hukum. Namun saya juga bertanya kepada teman saya di fakultas lain terkait hal ini dan mereka merasakan hal yang sama. Dan kemudian pertanyaan kedua terkait dari pawai ini ya Pak. Mohon maaf bisa diulangi pertanyaan yang keduanya. Oke, yang pawai ini tuh dia tuh kan buat kalau misalnya dua calon dia oke lah, maksudnya kayak ada tim suksesnya masing-masing. Tapi kalau misalnya cuma satu calon di masing-masing jurusannya gimana? Baik, terima kasih atas pengulangannya Kak. Jika hanya terdapat satu calon, saya juga tetap akan memberlakukan pawai karena seperti indikator kesuksesan dari yang telah dipaparkan sebelumnya, pawai ini dapat dikatakan sukses apabila seluruh calon kandidat melakukan pawai. Sehingga saya tidak akan melihat dari jumlah calonnya, apakah ketika hanya ada 2 baru akan melakukan pawai. Dan sistematisnya jika ada 2 calon adalah, jadi dalam pawai ini para calon harus mengajukan hari terlebih dahulu dan jam yang mereka ajukan. Dan misalkan pun ada kandidat yang di hari yang sama, saya akan mengaturnya dengan tidak akan bentrok di antara kedua kandidat tersebut. Jadi misalkan kandidat pertama melakukan pawai dari jam 12 sampai dengan 12.20. Kandidat kedua akan melakukan pawai dari jam 12.30 sampai 12.40. Dan kemudian pertanyaan terkait dengan adanya pemasangan poster ini dan pawai akan merusak nilai-nilai dari fakultas lain seperti keluarga dan sebagainya. Menurut saya tidak, karena dari tujuan dilakukannya pawai dan pemasangan poster ini sendiri adalah bukan untuk memecah belah dari mahasiswa itu sendiri, namun memperkenalkan calon kepada mahasiswa fakultasnya dan juga meningkatkan fat dari pemilih itu sendiri. Terima kasih Pak. Oke, di sini saya mau nanggapin juga terkait dengan si pawai ini ya. Kalau boleh jujur, beberapa fakultas juga kan fokusnya bukan cuma di bidang politik doang ya. Pasti ada kayak emang tujuan masuk kampus kan buat belajar ya, bukan buat ikutan kayak ginian ya. Cuman kalau misalnya ada pawai gini kan tentunya kayak menambah waktu buat lebih ke fokus PUPM lagi. Sedangkan kayak beberapa fakultas kayak udahlah tanpa poster aja lah, kayak lebih praktis atau segala macamnya, debat aja tuh kayak ogah-ogahan gitu loh kan. Beberapa fakultas mungkin ada yang kayak gitu, cuman buat menanggulangi hal tersebut gimana? Izin menambahkan boleh lagi masih topik ini. Mungkin saya teruskan dari pertanyaan yang Rizkan dan jawabannya adalah jika ada salah satu program studi tidak ingin mengikuti pawai, katakanlah dari fakultas saya sendiri, fakultas etnis, yang bisa dikatakan partisipasinya 50-50 lah, bisa dibilang 50% mau ikut, 50% tidak. Itu kan jadi pertimbangan keras pasti bagi calon. Pertama ya katakanlah, bisa katakan fisika yang secara jumlah kuantitas mahasiswa itu sedikit, dan untuk keefektifan kalau dibilang pawai efektif atau enggak ya menjadi tidak. Jadi gampangnya yang ingin saya tanyakan adalah kalau misalnya pawai diwajibkan dan mereka memilih untuk tidak dilakukan karena memang tidak efektif, emang ada konsekuensi apa sih yang berbeda? Baik, terima kasih atas pertanyaan Kak. Jadi pertama, izinkan saya mengutip perkataan dosen saya, there's no law without exception. Jadi diwajibkannya kegiatan ini bukan berarti benar-benar tidak ada pengecualian bagi kandidat untuk tidak melakukan pawai. Apabila misalkan dari fisik dikarenakan jumlah mahasiswa yang sangat sedikit dan tidak efektif dalam melakukan pawai, jika calon mengutarakan alasannya dan sebagai dan pertimbangan dan yang lain, maka menurut saya hal tersebut akan dimungkinkan untuk calon tidak melakukan pawai. Dan apabila calon tidak melakukan pawai, karena tujuan saya sebetulnya awal untuk mewajibkan, apabila mereka tidak melaksanakan tersebut, sanksi yang diberikan adalah dapat berupa surat peringatan dan sebagainya seperti itu. Terima kasih. Oke. Sama ada pertanyaan lagi sebenarnya. Mungkin nanti yang itu lanjutannya mungkin bisa ditangani sama Victor. Cuman di sini aku juga pengen nanya lagi terkait dengan offline sama online tadi yang terkait pemungutan suara ya.
Kalau misalnya dilihat, tadi udah sebutin juga sama Oda, kalau online itu udah efektif dan efisien ya, dari segi waktu, dari segi apapun ya, maksudnya daring juga lebih enak. Nah, kalau offline, dilihat juga online juga belum tentu seluruh mahasiswa tuh bisa ikutan gitu, maksudnya bisa beneran pilih gitu. Tapi kalau offline malah jadi lebih dikit gak sih, karena kan udah kayak dilihat-lihat, udah bonus waktu, terus kayak itu sosialisasinya harus butuh ekstra tenaga loh, karena kan 10.000 mahasiswa siapa yang menangani gitu kan. Cuma mungkin pertimbangannya gimana? Kenapa offline kalau dilihat dari partisipannya ya? Terima kasih atas pertanyaan Kak. Pertama, pertimbangan saya melakukan offline adalah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk menghindari adanya suara-suara yang dimasukkan atas dasar paksaan. Karena banyak dari teman-teman fakultas saya menanggapi hal ini resah mereka, karena mereka sudah ingin memilih calon apa, namun dikarenakan tekanan dari seseorang, mereka tidak dapat memilih calon tersebut. Dan kemudian dilakukannya offline ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswi yang belum pernah melakukan pemungutan suara pada pemilu untuk kira-kira mendapatkan simulasi terkait hal tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, pemilu nasional kita melakukan pemungutan suara secara offline langsung ke TPS. Saya melihat dari hal tersebut. Saya terima kasih. Oke, jadi di sini fokusnya berarti ke kayak kecurangan dan segala macamnya, bukan ke fokus ke banyaknya partisipan ya? Iya. Mungkin udah sih dari aku. Baik, terima kasih. Apakah ada yang Bisa dari tadi, Enji, kamu menyampaikan data bahwa kamu telah mempertanyakan kepada rekan-rekan kamu di fakultas lain apa yang terjadi di fakultas lain. Cuman kalau boleh tahu nih, sekitar berapa mungkin konkretnya berapa orang yang ditanyakan mengenai fenomena-fenomena setiap fakultas? Jadi fakultas apa aja deh? Ya, setiap fakultas apa? Ya, silakan. Terima kasih. Dari Fakultas Matematika, Administrasi Publik, Fakultas maaf. Oke. Dari Fakultas Teknologi Informasi dan Sains, kemudian Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, kemudian dari Fakultas dari Fisip. Kurang lebih segitu dari yang saya. Sedikit lagi, mungkin saran aja ya. Kamu kan di sini mencalonkan diri sebagai ketua KPU pusat, bukan fakultas. Jadi sebisa mungkin mencari data bukan hanya dari fakultas hukum saja, tapi melihat pada fakultas-fakultas lain. baik? Terima kasih. Karena durasi bagi Q&A 1 sudah habis, 80, 54. Oke. Karena sudah habis, akan dilanjutkan pada Q&A ke sesi kedua. Perihal pengetahuan akan PUPM. Selanjutnya, dipersilakan kepada panitia seleksi untuk dapat memberikan pertanyaan kepada pihak kandidat. Oke, ini seputar pengetahuan PUPM dan saya berangkat dari peraturan mahasiswa terkait tentang PUPM. Pertama, berdasarkan pasal 11 Per-SM tentang PUPM, apa syarat-syarat kandidat calon PUPM, itu satu. Yang kedua, berdasarkan pasal 28 Per-SM tentang PUPM, perhitungan ulang disuarakan atau dilakukan jika apa, atau dalam fenomena atau kejadian apa perhitungan ulang itu dilakukan. Terima kasih. Baik, izinkan terima kasih Kak, izinkan saya jawab. Pertama, syarat dari calon pengurus PM itu sendiri, yang pertama, tidak merangkap status mahasiswa pada universitas lain. Yang kedua, tidak merangkap jabatan karyawan tetap pada fakultas ataupun Unpad. Yang ketiga, tidak terkena sanksi akademik, sanksi hukum, dan atau sanksi dari lembaga PM itu sendiri. Yang keempat, merupakan mahasiswa aktif minimal semester 3 dan maksimal semester 7. Kemudian untuk calon SN sendiri minimal IPK 2,50 dan untuk calon dari HMPS dan BEM sendiri itu minimal IPK 2,30 dan untuk dari BP itu minimal IPK 2,75. Dan kemudian tidak tergabung pada partai politik nasional dan
sesuai dengan ketentuan pada peraturan SM lainnya. Kemudian yang pertanyaan nomor 2 adalah terkait dengan perhitungan suara ulang dilakukan apabila dalam situasi apa saja. Yang pertama, apabila suara dari jumlah partisipan dan suara lebih dari 1 atau sama dengan 1%. Kemudian yang kedua, jumlah partisipan dan suara kurang dari 1%. Itu artinya. Terima kasih Kak. Sekian. Oke, makasih jawabannya. Baik, kepada Adi silahkan. Mungkin dalam konteks PUPM juga, di sini aku mau minta tolong buat kamu bedain antara penyelenggara, pelaksana, dan pengawas dalam konteks PUPM. Tapi bukan sebagai instansinya, tapi esensinya kayak gimana. Oke, terima kasih Kak. Maaf, sebelumnya penyelenggara dan pengawas. Penyelenggara, pelaksana, dan pengawas. Oke, terima kasih. Berdasarkan peraturan SM sendiri, penyelenggara dari PUPM adalah SM, di mana SM merupakan lembaga legislatif di tingkat universitas. Kemudian kedua, pelaksana dari PUPM sendiri yang dimandatkan dari peraturan SM, yaitu KPU, merupakan lembaga sementara yang dibentuk oleh SM dalam mewujudkan PUPM ini sendiri. Kemudian pengawas adalah Bawaslu, yang juga merupakan lembaga sementara yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan dari kegiatan PUPM itu sendiri. Terima kasih. Izin menambahkan, itu kan sebenarnya dari segi instansinya kan. Kalau misalnya esensinya itu kayak gimana? Esensi dari penyelenggara itu apa? Pelaksana itu apa? Pengawas itu kayak gimana? Pertama, esensi dari pelaksana sendiri KPU adalah untuk menyelenggarakan PUPM ini sendiri, di mana akan membuat rencana timeline kegiatan, bentuk kegiatan, dan melaksanakan dari bentuk kegiatan itu sendiri. Kemudian bertanggung jawab kepada SM selaku penyelenggara, di mana dalam pelaksanaan PUPM ini KPU akan melaporkan hal-hal yang terkait pada SM, dan kemudian pengawas esensinya adalah untuk mengawasi dari pelaksanaan PUPM ini sendiri. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin Andi ada tanggapan terakhir. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya? Kepada Daniel, dipersilakan. Mau coba tolong diposisikan gitu secara struktural dalam konteks PUPM ini seperti apa gitu ya lembaga-lembaga ini. Ada Senat Mahasiswa, ada Badan Pemeriksa, ada KPU, dan ada Bawaslu. Coba boleh dirangkai gitu, misalkan lembaga ini ada di bawah siapa atau sejajar dengan siapa, lalu bertanggung jawab kepada siapa, dan lain-lain. Empat lembaga itu. Terima kasih mereka. Baik, dalam pelaksana, penyelenggara, dan pengawas, lembaga ini setara dan semuanya itu memiliki hubungan koordinasi di dalam badan. Sekian dari saya, terima kasih. Berarti empat-empatnya tadi setara gitu ya? Baik, Badan Pemeriksa, Senat Mahasiswa, Badan Pengawas Pemilu, dan KPU. Maaf Kak, izinkan saya mengulangi jawaban saya. Dalam hal BPSM dan HMPS dan kemudian dari BEM sendiri, itu berdasarkan struktur BEM, BP, dan SM, sepengetahuan saya, maaf jika saya salah Kak, itu setara. Karena BEM sendiri merupakan eksekutif dan SM sendiri sebagai legislatif, dan kemudian BP sendiri sebagai dari pengawas, dan kemudian HMPS sendiri itu merupakan bawahan dari BEM sendiri karena merupakan lembaga eksekutif di tingkat fakultas, program studi maaf. Izin pertanyaan moderator, coba sebutkan pengertian dari PM. Baik, terima kasih atas pertanyaan Kak. PM Unpad ini adalah Persatuan Mahasiswa, merupakan lembaga yang sah dan formal yang diakui oleh tingkat universitas. Sekian dari saya. Coba sebutkan pengurus PM Unpad. Baik, terima kasih Kak. Dari pengurus PM Unpad itu sendiri menyangkut BEM, BP, SM, HMPS, dan termasuk UKM. Terima kasih. Aku kaitin ke proposal ya. Kamu bilang di proposal bahwa UKK itu diikuti oleh kandidat calon pengurus PM. Apakah UKM termasuk dalam kegiatan PPM?
Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya saya ingin meminta maaf terhadap kelalaian saya. UKM tidak termasuk dalam acara pelaksanaan PUPM sebagai peserta. UKM sendiri hanya akan sebagai calon. UKM sendiri akan hanya sebagai peserta dari PUPM ini sendiri. Maafkan. Terima kasih. Contoh gimana? Coba sebutkan berdasarkan PLOK 2018 tugas dan wewenang KPU. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tugas dari KPU sendiri adalah membuat rancangan timeline untuk kegiatan terkait dengan pelaksanaan PUPM, melaksanakan dari PUPM sendiri, membentuk panitia KPUP, dan untuk tugas hanya masih banyak, namun hal itu yang saya ingat. Kemudian untuk kewenangan dari sendiri, yaitu memilih ring 1 dari KPUP itu sendiri, mengeluarkan surat keputusan KPU, dan berkoordinasi kepada KPU, membuat rapat koordinasi bersama dengan KPUF, KPUPS. Sekian yang saya ingat, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada tanggapan terakhirnya? Dari Beradius dipersilakan. Coba sebutin dong, apa perbedaan antara KPUF dan KPUPS dan kapan KPUF itu terjadi dan KPUPS terjadi? Terima kasih atas pertanyaan. Jadi perbedaan dari KPUF dan KPUPS, KPUF merupakan Komisi Pemilihan Umum di tingkat fakultas dan KPUPS merupakan Komisi Pemilihan Umum di tingkat program studi. Kapan KPUF terjadi adalah ini berdasarkan dengan kesepakatan sepengetahuan saya, Kak, di mana jika memang memungkinkan KPUF dan jika memungkinkan KPUPS, itu saja. Terima kasih, Kak. Mungkin tanggapan terakhir, bagaimana cara kamu sebagai ketua KPU pusat dalam berkoordinasi dengan KPUPS maupun KPUF yang nanti bakal ada? Baik, terima kasih atas pertanyaan, Kak. Dalam hal berkoordinasi, saya berencana untuk membentuk sebuah grup lain ataupun WA bersama dengan KPUPS dan KPUF itu sendiri untuk menyebarkan informasi dan hal-hal terkait pelaksanaan PUPM. Masuk. Saya sih bertanya, menurut pemahaman kamu, sejauh mana kamu sebagai apabila nanti menjadi ketua KPU pusatnya, menurut kamu sejauh mana SM bisa mungkin bukan hanya intervensi saja tapi bekerja sama atau berkoordinasi dengan KPU selama masa PUPM berlangsung? Ditambahin, berarti mengenai itu tuh. Kita tahu kalau KPU itu independen ya, tapi bertanggung jawab kepada SM. Nah, menambahkan soal tadi, batasan tanggung jawab ini gimana? Tadi kamu cuma bilang tentang laporan. Kamu laporan kayak gimana? Batasannya apa? Laporan yang kita tahu laporan, seberapa laporan gitu. Kita bisa menuntut kamu apa juga, karena kamu bertanggung jawab kita. Kalau misalnya ada kesalahan sesuatu yang kalian lakukan, tepatnya berdasarkan peraturan juga, harusnya SM itu bagaimana kalau gitu? Baik, terima kasih, Kak, atas pertanyaannya. Berdasarkan sepengetahuan saya dan peraturan SM tentang PUPM, SM dapat terlibat dalam hal dilakukan rapat akbar, di mana SM dapat hadir. Kemudian dalam hal terjadinya sengketa, di mana anggota SM pun dapat hadir. Dan kemudian untuk dalam hal pemberian sanksi, di mana SM dapat memberikan sanksi berupa surat keputusan yang dapat secara tertulis terhadap panitia yang melanggar. Dari batasannya adalah batasan yang ditetapkan pada peraturan SM tentang PUPM itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya mau mempertegas lagi. Tadi SM hanya sebagai hadir di situ. Apakah ada batasan yang lebih tegas yang kamu tahu tentang intervensi SM ke dalam suatu masalah yang terjadi ketika PUPM berlangsung? Mungkin nambahkan juga sekali. Benar tadi belum terjawab ya, tadi cuma hadir ya, kalau hadir doang. Benar, mungkin lebih ke perannya SM itu saat hadir di rakor itu bagaimana? Dan kalau misalnya ada informasi, batas informasinya apa sih? Yang harus dilaporkan apa aja?
dan mungkin boleh langsung ke frekuensinya juga setiap berapa kali. Baik, terima kasih atas penanya. Izinkan saya mengoreksi, SM bukan hanya hadir, namun juga berpartisipasi di dalamnya. Jadi misalkan dalam rapat, SM tidak hanya hadir dan mendengarkan rapat itu berjalan, namun juga dapat menyuarakan pendapatnya. Karena hubungan kita kan didasarkan atas koordinasi, di mana jadi saling bisa memberikan masukan dan hal lainnya. Kemudian terkait dengan pertanyaan kamu boleh diulang lagi? Ya, tentang mungkin tadi kan satu udah jawab dari pihak Wisnu. Dari saya sendiri, kalau tentang laporan itu frekuensinya silakan dikatakan dan batasan informasi apa saja yang boleh kita terima. Dan mungkin saya tambahkan satu lagi. Kalau semisalnya nanti memang berdasarkan peraturan ya kamu tahu ya. Semisal dari pihak kepanitiaan melakukan pelanggaran atau kesalahan, memang yang penindaklanjutannya itu seperti apa sih? Terima kasih Kak. Menjawab pertanyaan pertama, batasan dari lapor hal yang dapat diketahui oleh SM dan seberapa banyak frekuensinya itu sebenarnya sepengetahuan saya ini tidak diatur secara detail di peraturan, namun karena hubungan kita ada koordinasi, menurut saya hal ini bisa didiskusikan bersama. Apa yang SM inginkan, informasi apa saja, dan seberapa sering informasi yang SM inginkan, menurut saya hal itu dapat dibicarakan bersama. Dan kemudian dari terkait dengan pelanggaran bahwa maksud terkait pelanggaran yang seperti apa? Pelanggaran dari pihak panitia dan bagaimana penindaklanjutannya? Panitia tentu dari pihak KPU. Baik, izinkan saya menjawab Kak. Sepengetahuan saya, Bawaslu selaku pengawas dari kegiatan PUPM dan panitia dari PUPM ini sendiri, jika menemukan panitia yang melanggar akan ditindaklanjuti dan kemudian terdapat beberapa sanksi jika terjadi pelanggaran. Salah satunya adalah dikeluarkannya surat keputusan SM terkait pelanggaran yang dilakukan dalam poin terjadinya perusakan atribut, souvenir kampanye dan sebagainya. Kemudian dan pencabutan dan status kepanitiaan sendiri juga melalui SM. Sepengetahuan saya seperti itu. Menanggapi Sampai kesimpulan. Gue kesimpulan. Tadi hubungannya koordinatif, oke saya setuju. Terus informasinya apa saja? Ya, sebenarnya saya setuju ini hubungannya harus koordinatif. Tapi sekali lagi, kalau bertanya informasinya apa saja dan hanya betul-betul di kepercayaan, cara kita percaya bahwa informasi yang kita terima itu valid atau enggak itu kan juga harus dipertimbangkan. Terus cara lanjut kesalahan panitia ya. Mungkin ini perbaikan bahwa yang lanjut itu bukan Bawaslu ya. Bawaslu itu hanya memeriksa dan menginvestigasi peserta PUPM, bukan anak panitia. Ya mungkin dari kasus yang kemarin tahun lalu mungkin ada misinformasi bahwa sebenarnya Bawaslu itu hanya ikut membantu pihak secara mahasiswa yang ya kita katakanlah ingin meminta bantuan dari pihak Bawaslu. Tapi sebenarnya fungsi Bawaslu itu adalah menginvestigasi dan memeriksa dari peserta PUPM itu sendiri, bukan antar panitia. Jadi kalau misalnya tidak lanjut, itu langkah pertama yang harus dilakukan itu pastinya itu antara SM dan KPU itu sendiri. Jadi kamu sebagai ketua panitianya harus bisa bertanggung jawab akan kesalahan apapun. Baik, kepada saudara Ezar. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Posisi Anda sebagai ketua KPU yang terpilih, apa hubungan Anda dengan atau KPU secara keseluruhan dengan panitia penyeleksi? Lalu untuk calon apa saja yang memerlukan panitia penyeleksi serta sebutkan aja secara singkat apa tugas dan wewenang seorang panitia seleksi. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak. Saya izin mengkonfirmasi panitia penyeleksi ini maksud Kak panitia seleksi BP ya Kak? Atau panitia penyeleksi? Berarti yang butuh panitia seleksi ini apa saja? Oke, baik. Terima kasih Kak. Setahu saya berdasarkan peraturan panitia seleksi diberikan untuk BP. Dan kemudian hubungan dari KPU sendiri dengan panitia seleksi adalah KPU akan mengangkat panitia seleksi per fakultas yang didasarkan atas rekomendasi dari HMPS sendiri. Seperti saya. Aku pengen nambahin dong pertanyaan dari Reza tadi.
sebentar ya Dan. Ini teh apa namanya kan tadi benar ada panitia seleksi BP. Nah itu hubungannya sama KPU pusat itu tuh apa gitu perannya? Terus sama kan ada kalian juga tadi sebutin kayak tentang KPU PS sama kayak KPU F ya? Iya KPU F itu hubungannya apa juga? Terus ada kolerasinya nggak sama si panitia seleksi BP? Nah hubungan si KPU PS, KPU F sama panitia seleksi BP ini hubungannya sama Bawaslu tuh apa? Ada hubungannya nggak? Gue mungkin dari aja tentang. Bukan tadi paling yang tulis saja untuk tugas dan menangani secara singkat aja nggak apa Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertama, hubungan dari KPU dengan panitia seleksi BP ini dan kemudian KPU PS dan KPU F sendiri adalah dalam penyelenggaraan PUPM, BP akan sebelumnya panitia seleksi BP akan dibagi menjadi dua, panitia tahap pertama dan panitia tahap kedua, yang mana panitia seleksi BP ini akan melakukan verifikasi dan juga menilai dari UKK BP itu sendiri. Dan kemudian yang PS dan F ini akan menyelenggarakan pelaksanaan PUPM ini terhadap calon SM, HMPS di fakultas ataupun program studi mereka masing-masing. Dan kemudian hubungan dari panitia seleksi BP, KPU F, KPU PS dengan Bawaslu adalah Bawaslu sebagai pengawas dari pelaksanaan PUPM juga akan mengawasi dari Pansel BP, KPU F dan KPU PS. Sekian dari saya, terima kasih. Dan kemudian untuk pertanyaan kakak, maaf, tugas dan wewenang panitia seleksi. panitia seleksi ya, termasuk. Oke, izinkan saya jawab. Tugas dan wewenang panitia seleksi BP sendiri adalah melakukan verifikasi terhadap calon dari BP tiap fakultas dan kemudian melakukan membentuk pansel BP tahap pertama dan tahap kedua itu. Yang tahap pertama untuk melakukan verifikasi dari pendaftaran calon dan tahap kedua terkait dengan UKK. Itu yang saya ingat. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Jadi yang tadi ketinggalan kayak ini, Pansel BP juga, Pansel BP. Karena dikatakan kepada peraturan atas rekomendasi himpunan ya. Kalau memang berdasarkan rekomendasi himpunan, nanti kamu sebagai KPUP, tahap apa sih yang kamu lakukan untuk mengangkat berdasarkan rekomendasi yang ada? Tahap-tahapnya apa aja sih yang udah digambarkan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tahap-tahap yang saya bayangkan dalam pengangkatan dari Pansel BP itu sendiri yaitu dengan menghimbau kepada ketua himpunan sendiri untuk memberikan nama-nama dari Pansel BP, kemudian juga dari ketua KPUP dan KPUPS dan KPUF, dan dihimbau dan kemudian saya akan menetapkan deadline sesuai dengan timeline di mana mereka harus sudah memberikan nama untuk orang yang akan maju dalam posisi jabatan tersebut. Dan kemudian setelah mendapatkan nama dan dilihat dari orang-orangnya tersebut, dan kemudian setelah itu akan ditetapkan sebagai Pansel BP dan sebagainya. Baik, soal lanjutan, berarti ada tahap proses apa di situ ya? Berdasarkan rekomendasi pure diangkat atas rekomendasi himpunan. Sekitar itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Seingat saya sih tidak ada, maafkan jika saya terdapat kesalahan dalam hal ini. Namun memang sebenarnya kesannya tidak baik bahwa kita hanya mengangkat berdasarkan rekomendasi. Jika saya terpilih sebagai ketua KPUP, saya akan melakukan proses verifikasi lagi berdasarkan meminta dari CV dari calon tersebut. Jadi bisa dilihat riwayatnya apakah calon tersebut pernah mengikuti proker dan pernah memimpin sesuatu sehingga layak untuk diberikan dalam posisi jabatan di sini. Dan kemudian juga bisa dilakukan screening, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pansel BP, KPUF dan KPUPS tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk dari pihak SM atau Mas Sabto ada pertanyaan? Ya, kan di PSM ada beberapa asas-asas yang udah judil, terus banyak juga. Nanti boleh disebutin aja lanjutannya ya Pak. Kira-kira dalam acara KPU yang kamu rancang ini, kira-kira apa yang jadi
yang utamanya gitu, maksudnya yang kamu concern di situ di bidang itu yang kamu mau tekanin dari asas-asas yang ada di PSM itu. Baik, terima kasih sebenarnya Kak. Lanjutannya, bolehkah saya menjawab dari awal? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, efisien, efektivitas, maka saya ingat asas-asas yang ingin saya tekankan tentunya adalah asas utama dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan kemudian transparan. Karena saya lihat dari fenomena sekarang dengan namanya transparansi, hal-hal ini akan mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Mau tanggapi satu kali lagi ya. Kira-kira transparansi seperti apa yang akan kamu lakuin di mungkin di pemungutan suara yang pertama kan? Kira-kira apa yang bakal dilakuin di acara KPU kamu? Baik, terima kasih pertanyaan Kak. Untuk pemungutan suara sendiri akan dilaksanakan berdasarkan peraturan SM, di mana dihadiri oleh anggota SM itu sendiri dan KPUPS dan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal tersebut. Dan kemudian tentunya juga akan dilakukan akan diperlihatkan hasil dari perhitungan suara tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Satu lagi deh, kan tadi kan berarti kan misalnya acara kamu benar terjadi offline nih, kira-kira kan waktu tahun kemarin kan pemungutan suara tuh kayak ditampilin di YouTube ya buat ke ini ya kan, ke mahasiswanya. Nah, berarti kalau offline gimana tuh? Perancangan kamu sendiri gimana? Gambaran kamu dari pikiran kamu gimana? Kalau offline gimana? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Maaf, sebetulnya walaupun saya dilaksanakan secara offline, karena perhitungan suara ini sendiri menggunakan server, saya tetap akan menggunakan media YouTube ataupun live untuk menampilkan hasil dari perhitungan suara itu sendiri. Terima kasih. Baik, kepada pihak SM atau Mas Santo, ada yang mau bertanya lagi? Oke, karena tidak ada, mungkin kita lanjutkan ke sesi Q&A yang ketiga. Baik, sebelum ini saya akan memberikan 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kegiatan apa saja yang saat ini sedang dilakukan? Oke, baik. Izinkan saya menjawab. Saat ini saya sedang tergabung dalam lembaga independen lembaga independen hukum yang bernama Forward. Dan kedua, saat ini saya sedang tergabung dalam proker Parayangan Legal Competition, di mana itu adalah proker Fakultas Hukum sendiri dan kompetisi. Namun terkait proker ini, saya sudah meminta izin kepada ketua pelaksana untuk mengikuti pencalonan ini dan sudah mendapatkan izin dari beliau. Yang kedua, sebutkan 3 nilai atau personality yang Anda miliki yang menjadikan diri Anda cocok menjadi ketua KPU. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Personality saya sendiri adalah pertama berani, tegas, dan jujur. Yang mana menurut saya 3 nilai ini sangat penting dalam pelaksanaan dari PUPM ini sendiri. Berani dalam hal bahwa saya akan berani dalam pendirian saya dan juga tidak akan terpengaruh oleh pihak-pihak lain. Kemudian jujur, saya akan secara jujur-jujurnya melaksanakan kegiatan PUPM ini berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dan tegas, menurut saya tegas dibutuhkan untuk seorang pemimpin. Sudah saya terima kasih. Baik, pertanyaan yang ketiga, apakah Anda bersedia meluangkan waktu kenaikan semester dengan mempersiapkan semua proposal dan peraturan kegiatan PUPM? Saya bersedia. Oke, pertanyaan yang keempat, menurut Anda, mana yang menjadi prioritas? Hasil akhir atau proses? Terima kasih. Menurut saya yang menjadi prioritas adalah proses dari PUPM itu sendiri. Karena menurut saya proses itu penting, karena jika dilihat dari hasil saja, tapi jika prosesnya berantakan, menurut saya itu tidak ada meaningnya sama sekali. Lalu yang terakhir, sebutkan 3 isu atau target yang menjadi prioritas utama untuk dibentuk atau diperbaiki terhadap PUPM tahun lalu. Baik, terima kasih. Pertama, ini berdasarkan riset saya dengan ketua HMPS, beberapa ketua HMPS. Yang pertama, kurangnya
alur komunikasi, di mana sebelumnya hanya melalui email, dan pada saat ini saya akan membuat alur komunikasi menjadi lebih mudah, yaitu melalui akun lain ataupun WA, di mana informasi-informasi akan langsung diterima, dan karena ini akun sosial, sehingga para calon akan langsung menotis adanya informasi tersebut. Dan yang kedua, isu yaitu terkait dari semangat, antusiasme, dan juga vibe dari pemilu itu sendiri. Hal ini akan diwujudkan dari bentuk-bentuk kegiatan yang akan saya bawakan pada saat ini. Dan kemudian yang pertama, berdasarkan banyaknya isu sebelumnya, di mana saya melihat banyak mahasiswa yang menjadi memiliki ketidakpercayaan karena adanya isu kebocoran soal dan sebagainya. Saya akan membawakan PUPM yang benar-benar tegas dengan peraturan dan juga akan memitigasi dan menghindari terjadinya pelanggaran tersebut. Baik, terima kasih kepada kandidat. Mungkin dari pihak SM atau WKA untuk memberikan pertanyaan atau tanggapannya. Baik, kepada Rektor dipersilakan. Oke, saya ada beberapa studi kasus yang saya pengen tahu tanggapan atau pandangan Anda terhadap hal itu apa. Pertama, apa yang akan Anda lakukan ketika keputusan Anda ditentang oleh anggota Anda? Itu satu, siapa menjawabnya? Baik Kak, jika keputusan saya ditentang oleh anggota saya akan berdiskusi dulu terlebih dahulu kepada anggota tersebut. Kenapa dia menantang keputusan saya? Dan dari situ akan dilakukan musyawarah. Jika memang benar bahwa keputusan saya yang salah, maka saya akan mengubah keputusan saya. Tapi jika benar dari hasil diskusi itu keputusan saya yang benar, maka saya akan mencoba untuk berbicara dengan baik kenapa keputusan ini saya buat. Kurang lebih seperti itu. Artinya ada musyawarah mufakat dulu. Yang kedua, apa yang akan Anda lakukan ketika anggota KPU ada yang mengundurkan diri sementara yang bersangkutan memiliki jabatan dan tanggung jawab penting dalam kepanitiaan tersebut? Baik, terima kasih Kak. Pertanyaan, jika ada anggota KPU yang mengundurkan diri, saya akan berusaha untuk mencari penggantinya sebisa mungkin. Namun jika hal ini tidak bisa dilakukan, maka mau tidak mau tugas dari anggota KPU itu sendiri akan dialihkan ataupun dibagikan kepada bagian yang lain. Jadi saya terima kasih. Oke. Izin sekali lagi. Saya ingin mendalami tadi terkait dengan pemungutan suara yang akan dilakukan secara offline gitu. Tadi kan udah dibilang kalau misalnya diulang kalau misalkan kurang dari 50+1 gitu, maka itu harus diulang. Nah, kalau misalnya dilakukan secara offline, kemudian kuantitas pemilihnya itu semakin sedikit, apakah Anda yakin bahwa pemilih itu akan dikatakan sebagai efektif? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Apabila memang benar bahwa kemungkinan besar jika dilakukan pemilihan ulang secara offline akan lebih dikit orang yang melakukan pemilihan tersebut. Namun karena hal ini tidak bisa dihindari, maka akan dilihat dari suara sah terbanyak saja dari situ. Kurang lebih. Kalau kurang dari 50%, maka hal ini sepengetahuan saya akan didiskusikan lagi bersama dengan SM. Kurang lebih. Oke, cukup, makasih. Baik, Dr. Victor dilanjutkan. Ya, ini pertanyaannya juga melanjutkan yang telah disampaikan. Tadi kan cara mahasiswa bisa hadir dalam rapat berpartisipasi. Apakah berarti saya ingin bertanya melanjutkan hal tersebut? Apakah secara mahasiswa juga dapat ikut mengambil alih dalam musyawarah mufakat tersebut dalam bertukar argumentasi dan logika? Terima kasih pertanyaan. Menurut saya SM dapat melakukan hal seperti itu Pak. Oke, mungkin lebih lanjut. Mungkin langsung kesimpulannya. Saya telah mendengar apa yang saya tangkap. Berarti dengan demikian, selama ada argumentasi yang jelas dan logikanya masuk dan telah dibicarakan secara bersama-sama, kesimpulan yang didapatkan dalam satu makbar itu akan dijalankan setelahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Victor. Mungkin dari Bernardus dipersilakan. Ini lebih ke pertanyaan tentang latar belakang. Makanya seberapa persen kamu yakin kamu bakal jadi ketua KPU dan alasannya kenapa? Dan terus kan kamu udah merancang nih untuk kegiatan terus juga dan seberapa persen kamu yakin acara yang kamu buat ini bakal terlaksana dengan baik kalau kamu nanti kepilih jadi ketua KPU? Terus Kak,
Yang pertama, terkait berapa persentase saya dapat terpilih, yaitu menurut saya sendiri 50%. Kenapa 50%? Karena pertama, saya yakin 50% karena saya yakin dengan kemampuan saya sendiri. Dan menurut saya setidaknya sudah berusaha maksimal mungkin untuk hadir pada saat ini dan menjawab pertanyaan kakak. Dan kenapa hadir 50%? Karena balik lagi penilaian ini diserahkan kepada kakak, yang mana hal ini menjadi kesadaran dan hak kakak sendiri, dan saya tidak bisa mengatur dari pendapat kakak sekalian. Makanya menurut saya hanya 50%. Jadi 50-50 chance bahwa saya kepilih. Dan kemudian persentase dari jika saya kepilih menjadi ketua KPUP terlaksananya acara ini, yaitu menurut saya sendiri 70%. Kenapa saya yakin untuk menyatakan angka 70%? Karena menurut saya, jika saya berdasarkan pengalaman saya seperti yang saya telah mengikuti banyak proker, dan selama ini proker-proker yang saya ikuti di mana saya berada dalamnya selalu terlaksana. Sekian dari saya. Untuk pertanyaan terakhir, kamu kan nyebutin ada kamu tadi bilang ada KPK di FH. Mungkin ke depan nanti ketika kamu menjabat bakal terjadi konflik lain lah, mungkin divisi ada, di FH ada dan lain. Seberapa berkomitmen kamu untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi kayak kerjaan gitu dalam posisi kamu menjadi ketua KPU? Baik, terima kasih Kak. Yang pertama, komitmen saya untuk menindaklanjuti dari pelanggaran-pelanggaran yang ada, yaitu saya bisa menyatakan bahwa 100%. Karena di sini saya ingin menjabat sebagai ketua KPUP sendiri, karena dari fenomena sebelumnya terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dari saya dengar tidak ditindaklanjuti karena kurang alat bukti dan sebagainya. Dan saya juga ingin membawa KPUPM ini wadah yang adil dan yang baik bagi seluruh fakultas, sehingga saya bisa mengatakan bahwa saya akan menyelenggarakan dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang ada. Terima kasih. Terima kasih kepada Bernardus. Dipersilakan untuk Andi terlebih dahulu. Mungkin untuk pertanyaan saya sebenarnya sama kayak yang Bernardus tadi. Anda tahu kan kalau misalnya masyarakat Unpad itu literasinya itu agak kurang gitu. Gampang nangkep informasi tapi susah malah. Nah, hingga akhirnya Anda berada di situasi ketika masyarakat itu menuduh kalau misalnya Anda tuh berpihak pada satu sisi. Nah, bagaimana Anda akan menanggapi tuduhan ini dan memastikan kalau misalnya KPU itu bersifat independen? Baik, terima kasih pertanyaan. Pertama, menurut saya tanggapan dari tuduhan tersebut akan saya jawab dengan tindakan yang saya lakukan. Dengan saya akan melaksanakan BPM dengan objektif tanpa memihak satupun pihak. Dan kemudian apabila orang tersebut tetap bersikeras bahwa ada tuduhan tersebut, maka saya akan berbicara kepada orang tersebut dan mempertanyakan dasar apa yang Anda katakan sehingga saya bisa dikatakan memihak dari pihak lain. Sekian saya. Boleh melanjutkan pertanyaannya tadi? Saya ingin tanya. Oke, kalau ngomong tentang tadi berdasarkan jawaban kamu yang tadi Andi, berarti kamu membuka komunikasi dan meminta dasar apa seseorang bisa mengatakan hal tersebut. Nah, tapi pada dasarnya ya kita bilang aja kalau kamu dari tadi juga mengatakan fenomena-fenomenanya berdasarkan fakultas kamu sendiri kan. Nah, berangkat dari situlah saya juga ingin mengatakan bahwa oleh karena kamu bergabung dengan fakultas tersebut, orang-orang tanpa bukti pun pasti akan berpikir demikian. Nah, kita sebagai penanggung jawab penyelenggara PUPM dan kalian bertanggung jawab kepada kita, emang apa sih yang bisa kamu jamin bahwa kedepannya kamu bergerak itu independen, mengambil keputusan yang independen, terlebih saat berbicara tentang kamu tadi menyatakan adil, terutama tentang kericuhan. Yakinkah kamu bahwa saat nanti terjadi kericuhan hanya salah satu pihak yang menerima kompensasi maupun sebaliknya? Baik, terima kasih Kak. Yang pertama, kamu menanyakan bagaimana saya bisa membuktikan bahwa saya tidak berpihak pada fakultas saya. Hal ini bisa dibuktikan dengan pelaksanaan PUPM yang akan saya bawakan adil dan sama bagi seluruh calon kandidat dari fakultas manapun. Dan menurut saya hal itu bisa terbukti dari situ dengan terselenggarakannya dari bentuk kegiatan tersebut yang diselenggarakan dengan sama, maksudnya tidak ada perlakuan khusus terhadap pihak tertentu. Dari situ menurut saya akan dapat terlihat. Kemudian untuk pertanyaan kakak yang kedua, mohon maaf Pak, bisa diulang? Ya,
lebih ke jaminan apa yang kamu bisa berikan gitu ya. Mungkin nggak ada, saya nggak tahu. Saya ingin jawaban dari kamu bahwa nantinya saat nanti terjadi kericuhan, karena dari tadi saya dengar juga kita berbicara fenomena yang kamu bawakan dari tadi kericuhan, bahwa kamu tidak akan hanya memberikan kompensasi saat kedua belah pihak mengaku itu melakukan kesalahan, melakukan kericuhan. Kan kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Baik, untuk menindaklanjuti dari kericuhan sendiri adalah saya akan menempatkan banyak dari tim keamanan dan juga Bawaslu dalam kegiatan tersebut, dan jika memang terjadi kericuhan akan ditindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran tersebut berdasarkan peraturan yang telah ada. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih kepada Victor. Mohon untuk Miko mengajukan. Jadi terkait dengan penyelenggaraan PUPM yang berpedoman atas jujur, adil, dan demi kepentingan umum. Nah, pertama, saya ingin bertanya tentang bagaimana cara kamu untuk rekrutnya, untuk memisah yang jujur, adil, dan demi kepentingan umum. Baik, terima kasih Kak. Esensi dari asas-asas tersebut ya Kak, bagaimana saya memisahkannya? Oke, baik. Jujur sendiri menurut saya adalah saya berperilaku jujur dalam pelaksanaan ini. Jika benar dan dalam pelaksanaan ini saya akan diawasi oleh Bawaslu dan bertanggung jawab kepada SM. Dan dari situ saya akan menerapkan prinsip jujur bahwa jika dipertanyakan tentang suatu hal, saya akan berlaku jujur. Dan kemudian asas dari adil. Dari adil sendiri akan diwujudkan melalui bentuk kegiatan yang dilakukan dan di mana kegiatan tersebut akan diberlakukan adil bagi seluruh calon kandidat. Kemudian untuk kepentingan umum adalah ini merupakan dari pelaksanaan PUPM sendiri, di mana PUPM ini ditujukan untuk memilih calon pengurus PM yang terdiri dari SM, BP, BEM, dan HMPS yang mana tentunya demi kepentingan umum dari mahasiswa Unpar sendiri. Menanggapi untuk proses ke perekrutan panitianya itu bagaimana? Baik, terima kasih. Untuk proses perekrutan panitianya, tentunya pertama saya akan melihat sekitar saya siapa yang kira-kira berkompetensi, dari yang sudah sering mengikuti proker dan mendapatkan feedback bagus dari teman-teman di prokernya, dan kedua saya juga akan menyerahkan dari panitia saya sendiri terhadap SM sebagai penanggung jawab untuk mereview berdasarkan dengan CV mereka dan surat rekomendasi mereka juga kalau bisa. Sekian dari saya. Ingin lebih sekali lagi, bila terjadi seorang panitia ini memiliki kepentingan sendiri untuk masuk, namun dia tidak mengatakannya, dan itu berarti tidak jujur juga. Itu bagaimana tindakan Anda? Baik, terima kasih. Yang pertama seperti yang aku sebutkan bahwa dia tidak mengatakan dari kepentingan dia sendiri. Menurut saya hal ini akan susah untuk dilihat, namun hal ini lambat laun akan terlihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan dari orang tersebut. Jika memang terdapat agenda sendiri yang memungkinkan melakukan pelanggaran, tentunya akan ditindaklanjuti berdasarkan juga dengan peraturan SM terkait dengan sanksi. Sekian dari Baik, terima kasih Pak Miko. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Oda. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Mungkin sedikit mengenai niatan ya. Nyatanya kan tadi melihat fenomena di Fakultas Hukum yang mericu. Seharusnya yang menurut saya bisa bertindak atas itu adalah Bawaslu. Ya, better menjalankan sebagai Bawaslu sebenarnya apabila niat Anda melihat fenomena tersebut. Yang kedua adalah mengenai tadi Anda sebutkan di awal Anda saat ini mengikuti PLC sebagai wakil koordinator bidang lomba karya tulis ilmiah. Kemudian yang kedua? Forward. Hanya itu saja. Pada saat ini kegiatan organisasi dilakukan pada dua hal tersebut. Dan maaf, saya juga mengikuti UKM Aikido yang mana saat ini saya berstatus sebagai anggota. Pelan-pelan, maksudnya PLC kan akan diselenggarakan secara November juga secara offline yang bersama dengan pemilu, yang dimana timeline pasti ada yang bertabrakan.
bagaimana Anda mengantisipasi hal tersebut dan tetap memprioritaskan KPU dan malah meninggalkan PLC nanti ya, dan Anda di situ sebagai ring satu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya coba dikorelasikan komitmen Anda terhadap KPU dengan kesibukan Anda saat ini. Baik, terima kasih atas pertanyaan pertama. Sebetulnya saya telah menyocokkan timeline saya sendiri dengan timeline dari PLC, yang mana sudah saya pastikan di mana kegiatan-kegiatan penting tidak akan berkabarkan. Dan kedua, divisi saya sendiri, lomba karya tulis ilmiah, itu hanya mempunyai 1 hari offline, yaitu pada November tanggal 18. Di hari-hari lain tersebut, saya tidak perlu hadir dalam acara-acara PLC sebenarnya, dan saya dapat meminta izin apabila terdapat bentrokan dengan acara penting dari pelaksanaan PUPM ini. Kemudian kedua, komitmen saya dalam jika terpilih menjadi ketua KPUP terkait dengan kesibukan saya adalah jika saya sudah dibebankan atas jabatan ketua KPUP, tentunya saya akan 100% berkomitmen dalam hal ini dan melaksanakan kewajiban-kewajiban saya, karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, saya telah dibebankan atas tanggung jawab ini. Sekian dari saya, terima kasih. Izin melanjutkan kayaknya. Simple. Tadi kamu udah mau nggak CLC ya? PLC. Oke, kalau mau bicara tentang komitmen, kalau kamu udah berkomitmen di PLC, kenapa kamu mau berkomitmen di KPU? Terus kedua, ini kita bukan membebankan tanggung jawab ya. Kamu mengambil tanggung jawab itu. Itu boleh jawab. Terima kasih atas pertanyaan. Pertama, kenapa jika saya telah mempunyai tanggung jawab di PLC, saya juga mengambil tanggung jawab di sini? Pertama, karena saya melihat bahwa saya mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Hal ini bisa saya lihat dari sebelumnya, saya telah mengikuti beberapa proker di saat yang bersamaan, dan di mana saya juga memegang divisi yang cukup penting, sehingga menurut saya hal ini saya dapat lewati, di mana saya dapat membagi tanggung jawab saya terhadap PLC dan juga terhadap KPU. Karena saya juga telah mengajukan izin kepada ketua pelaksana, dan ketua pelaksana saya setuju, dan juga dari kata persetujuan dia juga menganggap bahwa saya bisa dapat mengemban 2 tanggung jawab ini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Oda dan juga Victor. Ada yang mau langsung. Daniel, dipersilakan. Oke. Aku punya 3 pertanyaan. Silakan nanti langsung dijawab aja, yang tegas, nggak perlu pakai retorika. Tanyanya singkat aja, simpel. Sehubungan dengan kamu berasal dari Fakultas Hukum, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama dan juga sudah kamu ungkapkan tadi, bahwa di Fakultas Hukum ini terdapat 2 partai. Apakah kamu terafiliasi atau terikat dengan salah satu dari kedua partai itu tersebut? Benar, saya tergabung dalam salah satu partai tersebut. Boleh disebutkan? Biru. Baik. Selanjutnya, apakah kamu pernah tergabung atau terafiliasi menjadi tim sukses atau partisipan dari kampanye calon PUPM di periode sebelumnya, jadi tahun 2023 yang lalu? Tidak pernah. Dan selanjutnya yang terakhir pertanyaan saya adalah apakah kamu terafiliasi atau memiliki hubungan dengan bakal calon peserta PUPM di 2023, jadi yang baru akan mencalonkan berikutnya? Apakah kamu ada afiliasi? Hubungannya adalah teman, karena adalah angkatan saya sendiri dan saya tahu siapa saja yang akan naik dari fakultas saya. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Daniel. Mungkin dari Floren yang tadi mau bertanya. Sudah Bu. Penyelenggaraan PUPM kan itu berarti dari setiap program studi maupun fakultas itu harus mengirimkan minimal 1. Dari KPUP sendiri, apabila nantinya terdapat ada salah satu program studi atau fakultas yang tidak mengirimkan bakal calon kandidatnya, apa yang akan dilakukan atau sebagai tanggung jawab sebagai ketua KPUP sendiri apabila KPUF atau KPUS tidak melaksanakan yang baik? Baik, terima kasih pertanyaannya. Setahu saya, para fakultas yang benar harus mengajukan setidaknya minimal 1 calon dari fakultas ataupun program studi mereka sendiri. Apabila benar-benar tidak ada,
HMPS itu sendiri, dan kalau bisa benar-benar ditemukan adanya calon dari HMPS itu tersebut. Sekian itu. Baik, boleh anak suara silahkan menuliskan. Oke, mungkin lanjutan aja sih dari yang ini ya, dari yang kepribadian kamu. Menurut kamu sendiri kan kamu bentar lagi bakal, kalau misalnya kamu kepilih jadi ketua KPU, kamu bakal memimpin sebuah lembaga independen yang dirangkul sama SM. Nah, menurut kamu sendiri tuh seorang pemimpin yang ideal menurut kamu tuh seperti apa sih? Kayak nggak harus ada yang ada dalam diri kamu, tapi yang kamu lihat tuh dan kamu pahami bahwa ini tuh pemimpin yang ideal kamu gitu. Baik, terima kasih pertanyaan Kak. Menurut saya pemimpin yang ideal adalah yang mendengarkan sesamanya dan juga yang turut bekerja dalam melaksanakan hal yang diinginkannya, bukan yang hanya bisa menyuruh-menyuruh saja. Itu dari saya sih. Sama ini sih kayak kan saya sempat dengar kemarin ada isu bahwa yang terkait dengan surat demisioner kami ya, yang di UKM itu. Nah itu sebenarnya kamu emang nggak tahu atau gimana? Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya saya salah persepsi dari surat demisioner tersebut. Saya pikir bahwa surat demisioner hanya diperlukan bagi yang terlibat dalam HMPS ataupun BEM. Saya kelupaan bahwa dalam UKM pun saya harus memberikan surat demisioner. Hal ini saya sadari ketika ketua UKM saya kemudian menanyakan apakah sebetulnya saya membutuhkan surat demisioner dari dia, dan kemudian saya mengkonfirmasikan kepada Kak dan Daniel terkait tersebut, dan sehingga saya baru tahu kesalahan saya dari situ. Mungkin saran-saran depannya dari tadi juga pemaparannya belum 100% benar yang tentang peraturan-peraturan. Coba dipahami lagi terkait dengan Eropa, terus peran SM, BP, BEM, sama HMPS sama UKM itu seperti apa, dan PM itu mungkin bisa kamu pahami lagi karena kan kamu kan di sini jadi ketua KPU yang merekrut mereka kan. Jadi coba dipahami lagi biar kamu kedepannya nggak bingung lagi terkait dengan surat demisioner atau mungkin yang lainnya gitu. Oke? Terima kasih Priska. Mungkin dari Mike ada pertanyaan. Ini aku mau nanya sesuai kepanitiaan. Nih, KPU kan lembaga independen yang bersifat ad hoc, ya. Dan diawasi secara aturan oleh Bawaslu. Nah sekarang di situ kamu tulis ada pengawas. Apa bedanya pengawas dengan Bawaslu? Maksud saya pengawas di sini adalah Bawaslu. Jadi lebih ke anonim dari Bawaslu itu sendiri, kan? Kalau ya itu oke deh. Kalau untuk penanggung jawabnya gimana? Penanggung jawab SM. Hal ini didasarkan oleh peraturan di mana saya lihat bahwa KPU bertanggung jawab kepada SM. Maafkan saya jika saya terdapat kesalahan pahaman dalam membuat suku badan ini. Namun maksud saya dari penanggung jawab yaitu SM, karena KPU sendiri bertanggung jawab kepada SM. Sorry, itu penanggung jawab SM atau ketua SM? Soalnya ditulis di sini ketua SM sih di proposal kamu yang buat itu. Kalau berdasarkan peraturan, saya SM. Namun untuk dalam proposal itu sendiri, saya menuliskan hanya ketua SM karena ketua SM sebagai perwakilan dari SM sendiri. Sekali lagi maaf jika terdapat kesalahan pahaman dari saya. Oke, terima kasih untuk Michael. Apakah dari pihak SM ada yang ingin? Baik, kepada Wisnu dipersilakan. Saya ingin bertanya, apabila kamu terpilih menjadi ketua KPU, di luar dari hak dan kewajiban kamu sebagai ketua KPU, apa manfaat yang kamu bisa berikan ke yang pertama diri kamu sendiri, yang kedua orang lain di dalamnya, misalnya teman-teman kamu yang tadi mau mencalonkan, atau kami anggota SM, atau staf dari komisi pemilihan umum yang nantinya menjadi bawahan kamu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah manfaat apa yang bisa kamu berikan kepada universitas. Terima kasih Kak. Yang pertama, manfaat kepada saya sendiri adalah menambah pengalaman saya sebagai ketua pelaksana dari suatu acara. Karena jujur, saya belum pernah menjadi ketua pelaksana suatu acara. Dan menurut saya jabatan ketua KPU ini akan menambahkan pengalaman saya. Kemudian kedua, terhadap teman-teman saya adalah saya akan memberikan mereka wadah yang adil di mana mereka dapat melakukan pencalonan dengan baik. Dan kemudian kepada SM adalah saya akan melaksanakan acara dengan baik sehingga SM sebagai penyelenggara PUPM dapat berkata bahwa PUPM kali ini dapat terselenggara dengan baik. Kemudian untuk universitas sendiri adalah
manfaat yang diberikan adalah dengan terselenggaranya kegiatan PUPM ini akan terjadinya penambahan pengurus calon PUPM dari 2023 yang mana juga akan merupakan bagian dari universitas itu sendiri. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Wisnu. Dipersilakan kepada Oke, menanggapi tadi jawaban Anda terkait dengan pertanyaan Daniel, bahwa betul Anda terafiliasi dengan salah satu partai. Nah, erat hubungannya memang pada saat PUPM ini benturan kepentingan di dalamnya dan khususnya Anda yang dituntut untuk menjadi seorang ketua KPU yang harus independen dan netral. Akan tetapi Anda terafiliasi atas satu partai. Mungkin pertanyaannya singkat saja, mau dijawab secara konkret, nggak usah diplomatis. Apa tanggapan Anda mengenai adanya masuknya kepentingan salah satu pihak, khususnya mungkin pihak Anda ke dalam KPU? Yang pertama. Yang kedua, apa jaminannya terhadap SM apabila itu saja? Pertama, terima kasih atas jawaban mereka. Pertama, tanggapan saya terhadap masuknya kepentingan salah satu partai terhadap penyelenggaraan ini adalah saya tentunya tidak setuju dengan masuknya kepentingan partai tersebut karena seperti yang telah ada dalam peraturan, PUPM ini harus dilaksanakan dalam asas netralitas sehingga harusnya tidak ada dari kepentingan politik dari salah satu pihak dalam hal ini. Kemudian kedua, jaminan yang saya bisa berikan kepada SM mungkin memang tidak ada, tapi hanya dari perkataan saya bahwa saya akan berjamin melakukan tindakan jujur dan objektif dalam melaksanakan kegiatan PUPM ini. Sekian dari saya, terima kasih. apakah ada yang mau bertanya lagi? Ini jawab ya tidak aja. Jadi apabila Anda misalkan tidak berhasil mengambil perkataan Anda, apakah Anda bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan berlaku? Bersedia. Oke, mungkin penambahan semua rangkaian acara pada hari ini jelas sudah diberikan pada itu melalui proses recording dan pencatatan jawaban. Nah, kami mengharapkan misalnya memang ada nanti terpilih sudah di ketua KPU, kami mengharapkan apa yang telah Anda katakan itu benar, terutama tentang SM bisa mengambil peran dalam musyawarah saat di Rakbar. Dan saya mengharapkan juga sindikat yang nanti kita bekerja saling koordinasi, tidak ada yang bilang satu sisi. Mungkin sih sekian saya berikan kepada moderator. Baik, karena durasi Q&A sesi 3 telah habis, dengan demikian kegiatan screening telah selesai. Kami menghimbau agar segala pertanyaan yang sudah kandidat ketahui tidak berhak untuk disebarluaskan pada siapapun. Saya pun mewakili seluruh panelis mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang optimal pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan yang tidak disengaja. Silakan untuk meninggalkan ruangan dan mengambil barang bawaannya di luar. Terima kasih.